Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali di serial belajar dasar sistem komunikasi. Kali ini kita akan mempelajari search encoding. Nah, di sini intronya. Setelah proses ADC selesai, kita tahu kemarin ya, setelah yang namanya pesan itu kita sampling, kemudian setelah kita sampling kita jadikan ke sinyal diskrit, dan kita kuantisasi. Hasil kuantisasi kita ubah berdasarkan levelnya itu ke coding dalam bentuk biner. Nah, dalam bentuk biner ini tadi pesan pada proses si search encoding. Jadi nanti di search encoding ini itu kita akan mengukur seberapa banyak pesan ini tadi. Jadi di mana di intro ini adalah definition of information. Jadi kita harus tahu pesannya itu dalam berupa apa. Dalam berupa video, image, atau bisa berupa teks data atau suara gitu. Di information theory, di mana information itu link with the element of surprise of uncertainty. Jadi pasti ada beberapa elemen yang nggak pasti. Maksudnya elemen nggak pasti di sini itu kita nggak tahu berapa bit. Kemudian apakah nanti ketika diproses diskrit dan kuantisasi ini apakah ada data yang hilang, apakah ada noise yang menyertai. Disitulah uncertainty dari si information gitu. Dimana ada in terms of probability, meskipun ada ketidakpastian, tapi masih bisa kita bikin probabilitasnya gitu. Nah, karena yang seperti kita tahu, ketika mengirim sebuah data, apalagi dalam sinyal, mengubahnya menjadi digital, menjadi sebuah sinyal listrik, pasti ada yang namanya less information. Nah, di sini kita mengurangi atau bagaimana caranya lossless data information gitu. Jadi fungsinya search encoding itu seperti itu. Nah, contohnya. Jadi contohnya itu adalah the rush hour in Kuwait itu between 7 till 8 AM. Jadi rush hour itu jam padat. Jadi jam padat di Kuwait itu biasanya jam 7 sampai jam 8. Orang-orang ketika keluar rumah 7:30 jam 7:30 kemudian macet, itu ya udah biasa aja, karena kan emang information di atasnya sudah dijelaskan bahwasanya di range jam itu adalah rush hour, jam padat. Jadi kalau macet itu of course pasti. Tapi di information setelahnya itu ada kalimat a person leaving his home to work at 7:30 itu will be surprised if there is no traffic jam. Jadi mereka bakalan kaget kalau malah ternyata nggak macet gitu. Jadi di sini adalah 3 buah informasi di mana ketiga informasi ini yang terakhir itu tidak berkaitan. Di mana informasi yang tidak berkaitan ini yang namanya uncertainty dari sebuah informasi atau pesan ya. Dimana ketika 7:30 kemudian ternyata nggak macet, itu orang itu will start asking information what happened kayak gitu. Karena ini merupakan unusual experience gitu. Dari situ we'll be gaining more information what happened. Jadi what happened, there is no traffic jam, what happened gitu. Jadi hanya gaining information. Oh, mungkin ternyata ada pengalihan jalan, atau mungkin ternyata
emang PSBB, jadi makanya sepi, nggak rush hour ketika jam segitu. Jadi disinilah uncertainty, dan kita bisa mengetahui probabilitasnya nanti seperti apa, kayak gitu. Example 2, tadi tentang rush hour, sekarang tentang weather. Ya, jadi temperature weather di Kuwait itu in summer itu biasanya above 30 gitu. Nah, itu will be not surprise. Jadi kalau misalnya suhunya 30, oh ya udah biasa gitu. Mereka akan terkejut ketika suhunya misalnya lebih dingin in summer. Misalnya under 30. Misalnya 28 atau 25 gitu ketika musim panas. Nah, itu baru akan gaining more knowledge information. Nah, misalnya mungkin ada beberapa musim yang menyebabkan musim panas di Kuwait bersuhu 25 derajat Celcius. Nah, di sini how we can measure information. Gimana caranya kita mengukur atau menghitung sebuah informasi atau pesan. Yang pastinya di komunikasi digital kita mengukurnya itu atau menghitungnya itu dalam satuan bit. Di mana bisa kita definisikan dengan model matematika seperti yang pada slide, yaitu di slide di bawah ini itu IJ sama dengan log 21 per PJ, di mana kita tahu PJ ini tadi itu adalah pesannya, itu nanti dalam satuan bit ya.